Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semua. Kembali lagi kita di channel Pendopo 1. Ya, hari ini Selasa 27 Agustus 2024 kita kedatangan tamu istimewa. Ada tamu dari tokoh atau figur yang selama ini jadi ketua Ormas di Kota Malang, Gus Dersi. Selamat datang Gus Dersi. Selamat datang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pendopo 1 dan teman-teman penggemar channel YouTube Pendopo 1. Saya ucapkan terima kasih atas undangan jagongan atau podcast hari ini. Oke. Terima kasih dan salam merah putih. Salam merah putih. Pertama-tama perkenalkan saya Dersi Haryono yang ditunjuk dari keluarga Gus Dur menjadi Ketua DPC Barisan Kader Gus Dur, ormas yang sudah hampir 10 tahun berdiri. Dan kita tetap istiqomah untuk memperjuangkan ajaran dan ide-ide, gagasan serta kehendak-kehendak dari warga NU yang diakumulasikan oleh Al-Mukarram Kiai Abdurrahman Wahid atau yang lebih terkenal dengan Gus Dur. Siap. Jadi Barikade Gus Dur ini adalah ormas yang berkecimpung di dunia sosial politik, budaya ya seperti ormas-ormas lainnya. Walaupun kita belum berafiliasi ke partai politik manapun. Gitu. Jadi itu ya Gus Dur ya. Itu pengenalan secara singkat dari Gus Dersi. Jadi beliau adalah ketua dari Barikade Gus Dur di Kota Malang. Gus Dersi, apa yang mungkin bisa jenengan sampaikan, utamanya mungkin terkait peta politik dari Barikade Gus Dur di Kota Malang? Kebetulan ini detik-detik ya krusial ya kalau kita bilang, karena mulai hari ini pun juga beberapa calon harusnya sudah ada pendaftaran ke KPU, tapi ada jeda waktu memang 3 hari ya. Apa langkah politik dari Barikade Gus Dur? Pertama saya mengucapkan terima kasih terhadap Mas Dudung, rekan-rekan di Pendopo 1 untuk mengundang kami untuk berdiskusi dan berdiskusi jagong, karena kita sudah sering jagongan adek Jopo, saiki jagongan di markase Pendopo Gus Dersi. Sekarang lewat medsos, artinya kita masih terbuka, kita masih akan melihat dinamika politik di Kota Malang nanti yang bisa lolos verifikasi dan mendapat nomor dari KPU siapa. Nanti Barikade Gus Dur akan diskusi dan istikharah siapa yang akan kita pilih untuk menata Kota Malang itu yang lebih baik kan gitu. Karena kalau kita buru-buru deklarasi nanti ternyata calon yang kita pilih itu tidak lolos verifikasi, kan kita juga mempertaruhkan reputasi ormas kan gitu. Jadi kita pastikan dulu siapa yang nanti akan berkompetisi di Pilkada Kota Malang. Setelah itu kita akan menentukan pilihan, dan insya Allah kalau nanti pilihan Barikade Gus Dur itu sudah memilihkan kepada salah satu kandidat calon wali kota, nanti kita siap menghadirkan Jurkamnas tingkat nasional dari Barikade Gus Dur untuk ikut terlibat. Oh gitu. Sebelum langkah lebih jauh, Gus Dersi, kita berbicara ormas Barikade Gus Dur di Kota Malang. Ada berapa sih jumlah anggota atau yang mengikuti di Barikade Gus Dur Kota Malang? Alhamdulillah kalau secara keseluruhan melalui KTA yang sudah ada itu sekitar hampir 600. Karena di setiap kecamatan itu sudah ada pengurus-pengurus PAJ-nya, dan ini sudah melakukan pembuatan KTA. Oh gitu. Jadi artinya sudah penertiban KTA anggota selama mendapatkan KTA otomatis dia sudah resmi bagian dari Barikade Gus Dur. Barikade Gus Dur ini walaupun menjadi ketua umum kami adalah Ibu Yeni Wahid, putri Gus Dur yang kedua, tapi kepengurusan kita
plural. Jadi sekretaris kita ada yang beragama Hindu, Oh gitu ya. Buddha, Katolik, seluruh agama kita Seluruh agama ada di Barikade Gus Dur ya. gitu. Jadi tidak dimonopoli oleh agama tertentu. Jadi ormas kami ormas terbuka seperti ormas-ormas lainnya. Jadi yang penting perjuangan pluralisme dan penyamaan hak dan seterusnya, terus anti sara, anti diskriminasi. Itu yang itu yang menjadi dasar perjuangan kami. Oh gitu ya. Jadi itu mungkin sedikit penyampaian dari Gus Dersi tentang kiprah dari Barikade Gus Dur ya. Terus kegiatan selama ini Gus Dersi, khususnya di Kota Malang, apa yang dilakukan Ormas Barikade Gus Dur ini Gus Dersi? Ya seperti peran Ormas, jadi kita juga mendukung kebijakan pemerintah. Betul. Karena fungsi Ormas adalah mendukung juga mengkritisi. Apabila ada kebijakan-kebijakkan itu yang dirasa kurang pas, ya. Kita Mas Dudung kan sudah tahu kita turun ke jalan demo yaitu. Terus aksi sosial 1 bulan penuh kita bagi-bagi nasi kotak, terus bantuan sembako dan seterusnya, seperti fungsi Ormas seperti itu. Dan yang mensupport kita itu juga dari berbagai macam agama juga untuk menghidupkan gerakan-gerakan kita itu. Oke, baik. Kemudian Gus Dersi, kita kembali ke tema politik yang saat ini berkembang. Kita tahu beberapa calon wali kota di Kota Malang sudah mulai muncul juga bagian di beberapa partai. Artinya Barikade Gus Dur sendiri sebetulnya juga melihat di itu, ya, dari beberapa partai atau beberapa figur tokoh yang sudah muncul yang memang resmi sampai detik ini, hari ini dirasa sudah fix atau final bahwa dia figur-figur ini mau maju sebagai calon wali kota, sekaligus pendampingnya wakil wali kota Malang. Melihat Barikade Gus Dur sendiri, ya kita memang ada 1-2 kandidat yang kita sudah ada komunikasi, silaturahmi ke sekretariat kami sudah pernah. Hampir seluruh calon-calon kandidat itu sudah pernah ketemu, jakong dengan kita. Semua sudah hampir kita sudah ada komunikasi. Tapi kita memang belum menentukan sikap karena itu tadi. Kita ingin melihat siapa yang nanti mendapat nomor urut atau sudah lolos diverifikasi di KPU. Gitu. Ya, tapi dari segi komunikasi atau dari segi penilaian, tetap kan harus penyampaian ke Ibu Ketua Umum. Artinya Ibu Ketua Umum pun juga menilai arahan atau sekaligus petunjuk dari beliau untuk langkah politik yang dilakukan Barikade Gus Dur Kota Malang, ya kan? Jadi mau nggak mau kan satu komando bawa petunjuk nanti dari Ibu Yeni ya. Apa mungkin dari petunjuk dari Ibu Yeni sendiri? Instruksi yang diberikan Bu Yeni itu untuk memang yang kemarin waktu pasca Pilpres di sebelum Ramadan ya, di hotel di Blembing itu Bu Yeni kan turun langsung menyampaikan kalau Pilpres itu setiap DPC maupun DPW provinsi, kota maupun provinsi, untuk Pilpres yang menentukan adalah DPP. Untuk provinsi itu silakan ditentukan inter DPD. Oh gitu. Jadi bahwa ini cuma kita akan melakukan verifikasi, memberi laporan antara kandidat-kandidat ini. Lalu kita sampaikan bahwa pilihan kita seperti ini. Kita diberi kebebasan ya, menentukan pilihan ya. Yang penting kuncinya itu harus sesuai dengan kriteria perjuangan Gus Dur, pluralisme, nasionalisme, patriotisme, terus penyamaan hak-hak terhadap masyarakat, tidak ada diskriminasi, ras, suku dan agama, itu yang penting ditanamkan. Kalau kandidatnya tidak ditentukan, yang penting sesuai visi misi ajaran Gus Dur ya. Jadi itu mungkin yang sedikit disampaikan oleh Gus Dersi. Kita coba
mengulas kembali. Artinya kita berbicara Barikade Gus Dur ini kan sebetulnya juga tidak lepas atau sangat dekat ya kalau kita bilang dengan partai PKB Gus Dur. Betul. Ya, artinya kenapa saya berbicara seperti ini? Ya kita melihat sejarah lah, artinya sejarah bahwa Gus Dur melekat betul dengan berdirinya PKB. Nah, dengan situasi saat ini, apalagi kemarin juga ada muktamar ya di Bali. Cuma saya akan bergeser dulu ke arah itu, tapi kita melihat lingkup di Kota Malang sendiri. Kebetulan di Kota Malang juga ada figur yang memang sudah beberapa figur mendaftar di partai PKB. Dari Gus Dur sendiri menilai apakah nanti akan ikut dengan gerbong itu, gimana Gus? Pertama, memang Barikade Gus Dur ini tidak terlepas dari PKB karena kita ini sebetulnya kan cikal bakalnya adalah PKB Gus Dur. Betul. Karena proses demokrasi yang waktu itu seperti itu, PKB Gus Dur yang sebetulnya yang pendiri, yang memiliki PKB ini tidak diverifikasi dan tidak dilegislasi oleh rezim yang terdahulu. Betul. Maka kita tereliminasi. Kan gitu. Jadi akhirnya teman-teman ini, kelompok PKB Gus Dur ini rembukan melakukan silaturahmi nasional, membentuklah komunitas yang dijamakan Ormas Barisan Kader Gus Dur. Itu sebetulnya orang-orang PKB. Gitu ya. Tapi karena proses dinamika yang luar biasa, akhirnya berkembang menjadi ormas yang menaungi seluruh elemen masyarakat, kelompok, suku, agama, dan lainnya. Menyambung tentang PKB Muhaimin yang di Bali, itu kita dari dulu kan kita PKB Gus Dur tidak mengakui keberadaan Muhaimin yang menjadi ketua PKB yang di Bali. Dan sekarang ini kita tanggal 3 sampai 4 PKB Gus Dur ini difasilitasi oleh PBNU. PBNU ini nanti akan memfasilitasi muktamar luar biasa PKB. Nah, di muktamar ini harapan kami sebagai kader-kader Gus Dur yang notabene adalah PKB Gus Dur mengembalikan PKB itu kepada khitoh. Khitoh itu asalnya PKB ini dibentuk dan dibuat oleh Gus Dur yang waktu itu menjadi ketua PBNU, maka dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Mbak Yeni Wahid. Gitu. Harapan kami di Muktar 34 nanti September seperti itu. Jadi muktamar luar biasa harus mengembalikan PKB kepada keluarga Gus Dur, dan kita siap menjadi ketua PKB di Kota Malang. Dan menyangkut tentang PKB Kota Malang yang saat ini telah merekomendasikan salah satu calon wali kota. Ya kita lihat dulu di muktamar nanti yang mendapatkan legalitas dari Menkumham siapa? Gitu. Kalau nanti misalnya yang diakui di Menkumham itu MLB kita, MLB tanggal 34 nanti, ya kita akan sampaikan bahwa yang diakui oleh negara legalitasnya ke kita. Nah, calon kandidat atau teman-teman dewan ini yang kemarin berangkatnya dari PKB-nya Muhaimin, ya kita berikan hak, kita berikan pilihan kepada mereka. Ikut Muhaimin yang tidak memiliki legalitas atau ikut kita. Kan gitu. Kita beri tawaran seperti itu. Kalau ikut kita berarti ya tetap mereka menjadi apa adanya yang mereka perjuangkan seperti itu. Tapi langkah-langkah seperti itu yang akan diambil atau akan direncanakan itu sebuah pesan khusus atau memang sudah dicanangkan dari petinggi-petinggi PBNU atau termasuk Mbak Yeni Wahid? Karena itu muktamar yang nanti akan menentukan, tapi ini hanya pendapat saya secara pribadi dan diskusi di grup-grup itu. Jadi karena kita ini kan sudah tahu dinamikanya PKB seperti apa, dan apabila ini terjadi, ini langkah-langkah yang kita lakukan kan ini pendapat saya seperti itu. Gitu. Jadi bukan seperti itu. Himbauan instruksi masih belum ada. Tapi
ini menurut pengalaman saya dan dinamika politik di PKB, biasanya ya seperti itu. Keputusannya pasti seperti itu. Enggak, artinya kenapa? Ya nggak apa-apa. Karena kebebasan dalam berpendapat itu, jenengan sebagai Ketua Barikade Gus Dur punya pendapat yang seperti itu, nggak apa-apa. Cuma kita kembali lagi berbicara PKB adalah partai besar. Kita tahu kiprah PKB sekian tahun yang dipimpin Caimin ini juga luar biasa. Tapi kembali lagi, kalau mau mengembalikan sebagai kitrohnya atau kembali ke asal usul yang di awal PKB itu kan juga akan sulit diwujudkan ketika memang ini tidak apa istilahnya, gerakan ini juga dari petinggi-petinggi yang di atas itu satu suara, gitu loh, satu suara. Tapi kembali lagi, mungkin ada pesan-pesan khusus yang disampaikan seperti Mbak Yeni atau petinggi-petinggi dari PBNU atau segala macam itu, Gus Dur. Kalau pesan instruksi masih belum ya? Masih belum, tapi kita melihat dinamika yang terjadi di Bali di apa? Karena PKB itu kan pemiliknya sebelumnya kan yang punya saham PBNU. Kalau NU itu mau membuat partai baru kan urusannya PBNU. Jadi kita menjalankan amanah PBNU. Jadi kalau misalnya orang-orang PKB itu tidak mengakui PBNU, ya nanti kita lihat di proses SK Menkumham itu siapa yang dilegalkan, diakui oleh negara kan gitu. Kalau mereka mengaku saya pemilik, ya enggak apa-apa. Kita ini kan berbeda paham. Mereka mengakui Muhaimin pemilik sah, kita lebih mengakui PBNU yang memiliki PKB. Gitu. Kan gitu. Lebih pengaruhan mana nanti PBNU dan si Muhaimin, kan itu. Sepengetahuan Gus Dersi, langkah yang dilakukan muktamar di Bali atau dari kalangan PBNU sendiri di tingkat bawah, suaranya seperti apa sih sebetulnya? Sebetulnya ya kalau kita lihat warga NU, saya sendiri juga warga NU, itu ya melenceng dari tujuan perpolitikan orang NU yang mengedepankan akhlakul karimah, mengedepankan ketawaduan terhadap seorang kiai, terus hormat terhadap aturan organisasi, kitoh perjuangan NU itu kan sudah melenceng. Karena di PKB itu awal-awalnya yang saya waktu ikuti, saya ini juga dulu kader PKB pertama. Di Kota Malang ini saya pernah menjadi badan otonom ormasnya Garda Bangsa juga. Jadi kita ini patuh terhadap kiai yang namanya Dewan Suro. Nah ini kan pasca PKB dipimpin Muhaimin ini, peran Dewan Suro itu kan dihilangkan. Yang paling berkuasa di PKB kan seolah-olah Muhaimin sentris kan itu. Itu sudah menghilangkan budaya-budaya NU. Jadi kepengurusan PKB itu sama dengan kepengurusan di NU. Yang lebih tinggi itu Rois Surya kalau di NU. Jadi Tanfid dia ketua itu patuh dengan namanya Rois Surya yang kiainya. Selama berjalan ini berarti Muhaimin banyak melakukan sudah perusakan tatanan-tatanan NU yang diterapkan di PKB selama dia mimpin. Dulu zamannya Gus Dur nggak seperti itu, makanya Gus Dur dilengsarkan itu. Tapi berjalannya waktu kan memang ritme atau suasana politik atau perkembangan politik kan memang berubah, Gus. Tapi kan itu kembali ke marwah. Jadi politik NU itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya itu tidak boleh hilang. Ya. Nah kalau ini partainya orang NU, ciri khasnya ciri khas seperti partai lainnya, bukan partainya orang NU. Dia itu simbolnya aja sudah mirip-mirip NU. Gitu ya. Tidak ada tamparnya kan. Iya, Gus Dersi. Kita pengen tahu sih suara di kalangan NU di tingkat bawah itu sebetulnya seperti apa? Sebetulnya kalau saya lihat dan saya amati secara langsung, ya mereka resah dengan adanya muktamar PKB di Bali, terus PBNU yang membuat sikap seperti ini kan berarti ada yang tidak biasa-biasa di kalangan warga NU secara berpolitik seperti itu. Maka apabila terjadi seperti ini memang kewenangan haknya PBNU.
Karena yang memiliki anak-anak yang bernaung di kancah politik yang bernama PKB ini. Mama sebagai orang tua berhak meluruskan, mengingatkan, atau kalau memang ini dirasa sudah meresahkan, ya dijewer, kan gitu. Itu haknya PBNU. Maka kita sependapat dengan PBNU dengan langkah-langkah yang dilakukan saat ini, mengundang elitnya Muhaimin mulai sekretaris untuk duduk bareng di kantor PBNU, diundang 2 kali, ketuanya si Muhaimin dan sekretarisnya ini tidak hadir. Itu kan juga ibarat kita ini warga NU ditimbali sama orang tua atau kiainya kok nggak datang, itu kan asumsinya kan seperti apa? Iya. Kan tapi kan gini Gus Dersi, artinya apa nggak berpikir kadang juga nggak sedikit juga masyarakat bertanya ketika para kiai atau tokoh NU masuk terlalu dalam di perpolitikan. Oh enggak, sebetulnya NU itu kan organisasi keagamaan yang harus juga memantau dinamika politik, karena NU itu kan juga tidak lepas dari politik. Tahun 1926 NU didirikan karena perlawanan terhadap kolonialisme, melawan imperialisme itu. Makanya Mbak Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan NU. Kan gitu. Maka dari NU itu lahirlah Laskar Hizbullah Sabilillah. Sebelum ada tentara itu kan NU punya tentara seperti itu. Itu kan proses politik, walaupun Jami'iyah Nahdiyah, tapi kan kiprahnya politik. Berani mengkritisi, berani mempersiapkan prajurit-prajurit yang akhirnya pada proses 10 November ada fatwa resolusi jihad, akhirnya terbunuhnya Jenderal Malabi di Surabaya. Itu kan politik. Jadi kalau NU tahun berapa itu kalau tidak salah, tahun 50-an NU itu pernah menjadi partai politik juga. Gitu ya. Jadi kalau NU ada makomnya sendiri. Memang secara politik itu waktu Gus Dur menjadi ketua PBNU didirikan PKB. Jadi kan ngurusi politik yang ini loh cerminan politiknya orang-orang NU di PKB, mendekatkan akhlakul karimah, tawaduk terhadap kiai orang tua, ini PKB. Tujuannya seperti itu. Ngurusi jami'iyah, tahlil, istighosah, rumah wong mati, nikah, kan di pengurus NU. Itu pemilihannya seperti itu. Jadi semua itu ya NU yang menggodok anggaran dasar, anggaran rumah tangga, garis-garis perjuangan organisasi PKB ya orang-orang NU semua. Siap. Oke. Perbincangan kita sebetulnya menarik untuk hari ini. Ini mungkin ya bagian dari sedikit unek-unek ya Gus Dersi sebagai warga NU ya. Kronologi. Mengulas sejarah sekaligus mengingat masa-masa lalu ketika ya namanya suara hati sebagai warga NU yang selama ini patuh dan tunduk ya pada kiai, apalagi panutannya adalah Gus Dur, ya kita tahu lah. Tapi itu mungkin sedikit ulasan atau mengingat masa-masa lalu. Tapi kita sedikit kembali ke Kota Malang. Ya, apa yang dikehendaki dari Ormas Barikade Gus Dur tentang sosok pemimpin wali kota Malang? Ya, kalau Kota Malang ini kan kota yang penuh dinamika. Betul. Pluralisme ini harus dipertahankan. Siapapun calonnya, kita memang belum menentukan si A si B, tapi harapan kami kriteria-kriteria itu harus ada, menjaga pluralisme, nasionalisme, humanisme, terus menjaga keberagaman, kebinekaan tunggal ika di Malang harus dijaga. Toleransi antar agama, antar kelompok harus terjaga. Ini yang nanti kriteria-kriteria itu yang kita sodorkan ke calon wali kota. Apabila ada wali kota yang memenuhi unsur itu, ya kita akan memilihkan. Kita tidak melihat agamanya, rasnya, suku gitu apa, ya? Partai apanya, itu tidak menjadi ukuran ya.
Yang penting itu yang kita tanamkan, seperti yang ditanamkan ke kami oleh Gus Dur seperti itu. Nilai-nilai perjuangan seperti itu. Jangan sampai karena partai ini, warga ini paling dominan lalu kita pilih. Itu akhirnya kan kita tidak mengayomi minoritas. Nah, Gus Dur itu kan pengayom kaum minoritas, pelindung kaum minoritas kan gitu. Oke. Ya, terakhir Gus Dersi, karena waktu mungkin sudah panjang, apa pesan kita mengingat ya, melihat atau mengingat bahwa Kota Malang ini memang kota yang dirasa menjadi acuan ya di Jawa Timur atau di Indonesia. Betul. Apa pesan yang mungkin dari Barikade Gus Dur bisa disampaikan ke masyarakat bahwa Kota Malang ini memang kota yang menghormati dari seluruh elemen masyarakat atau seluruh kelompok atau ormas apapun ada di Kota Malang? Pesan saya, pemilu ini hendaklah kita menjadikan sebagai medan kompetisi saja. Proses 5 tahunan, tapi setelah berkompetisi kita seperti pemain bola atau atlet-atlet. Setelah bertanding ya kita harus tetap rukun lagi. Jangan sampai karena ada pemilu pilkada ini kekompakan, harmonisasi, kerukunan dan seterusnya terpecah dan terbelah. Jangan sampai. Maka kita sebagai warga Malang yang banyak dikelilingi oleh kampus-kampus, kita tunjukkan. Saya kebetulan asli arek Malang. Kita tunjukkan bahwa orang-orang Malang ini berkualitas, melek politik dan tidak bisa diadu domba, dipecah belah. Kompetisi itu hanya 5 tahun, tapi persaudaraan itu lawase sampai akhir hayat. Seduluran sak lawase. Seduluran sak lawase. Jadi salam satu jiwa itu betul-betul diresapi, dihayati dan diamalkan. Bukan hanya sebagai jargon yang diucapkan, tapi dulure loro gak melok loro, dulure seneng melok susah itu tidak boleh. Jadi seneng loro, ayo salam satu jiwa. Salam satu jiwa. Satu kata berarti siap menjaga kondusivitas Kota Malang. Siap, itu menjadi menjadi garis perjuangan kita. Kondusivitas harus dijaga, pluralisme, nasionalisme harus dijaga. Jangan sampai kita dikecoh oleh paham-paham impor yang terlalu ke kiri atau ke kanan, karena kita ini orang yang di tengah-tengah. Kan gitu. Siap. Baik, itu sedikit ulasan atau sedikit perbincangan kami dengan Gus Dersi sebagai Ketua Barikade Gus Dur yang meluapkan unek-uneknya sebagai warga NU terkait dinamika politik yang saat ini berjalan. Ya, mungkin antara pihak NU atau dengan PKB. Tapi kembali lagi, itu adalah perjalanan politik yang dilakukan masing-masing kelompok atau organisasi. Tapi mudah-mudahan beliau-beliau ini masih teguh atau semangat dalam menjalani perjalanan di perpolitikan di Indonesia ini. Oke, sekian, terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.